Salam dari Brindisi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu kita sudah akrab dengan lagu yang akan saya nyanyikan penggalanya ini. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Teladan besar Santo Yosef bagi umat Katolik secara umum ini, oleh sekumpulan suster secara khusus dijadikan semangat dalam berkarya. Ya, betul, sekumpulan biarawati Katolik yang menamakan diri mereka Kongregasi Suster Santo Yosef atau sering kita kenal Suster KSSY. Tapi tahukah kita dari mana asal mula cerita berdirinya kongregasi ini? Saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 1840 di Amersfoort, di sebuah kota miskin di Belanda, terdapat banyak sekali orang sakit, jompo, serta hidup susah dan tidak mendapat perhatian. Hal tersebut membuat gereja terketuk untuk menolong. Adalah Pastor Vermeulen, Pastor Van Hattem, dan Pastor Hendrikus Blom yang kemudian menggagasi karya amal bagi mereka ini. Ketiga pastor ini berasal dari paroki Santo Franciscus Xaverius di kota Amersfoort. Aksi ketiga pastor ini kemudian mengusik hati Antonius Hunk dan Nona Elizabeth Fritz, yang kemudian dengan rela hati menjadi perawat di sebuah rumah amal, dan tak lama kemudian diikuti oleh Maria Greshoff. Bapak, Ibu, saudara sekalian, perjalanan karya kasih mereka berkembang dan mendatangkan tenaga sukarelawan yang lain. Dengan uang apa adanya yang mereka miliki, mereka pun membeli sebuah rumah yang diberi nama Rumah Santo Yosef dan diberkati pada 14 Mei 1841. Nona Elizabeth Fritz dan Maria Greshoff pun dipanggil oleh orang-orang dengan sebutan suster. Itulah awal mula nama Suster Santo Yosef. Semangat dan teladan Santo Yosef, Bapa yang tulus hati, menjadi inspirasi mereka sejak saat itu. Sosok yang sederhana, diam tetapi banyak bekerja. Sosok yang mendengarkan apa yang dikatakan Allah dan melakukannya, yang mengambil peran sebagai orang yang melindungi keluarganya. Bapak yang beriman teguh, sederhana, dan taat akan Tuhan. Begitulah karya mereka semakin berkembang, pelayanan amal terus berjalan, hingga akhirnya pada 27 Februari 1957, Roma pun mengesahkan berdirinya novisiat baru di Medan. Saudara-saudari terkasih, semua hantaran ini membawa kita pada 3 pilar KSSY, yakni hidup doa, hidup bersama, dan perutusan karya. Sampai saat ini, misi dari KSSY mencakup pembinaan kaum muda lewat pendidikan dan pembelajaran di sekolah, pendidikan iman dan moral melalui pelayanan pastoral, pelayanan orang sakit lewat poliklinik, pelayanan kepada mereka yang berusia lanjut melalui panti lansia, pelayanan bagi orang yang menjadi korban akibat penyalahgunaan narkoba, dan orang miskin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk memberdayakan penyandang cacat, tunanetra dan tunarungu, serta yatim piatu. Di Pematang Siantar sendiri, kita bisa melihat kehadiran kongregasi KSSY ini, lebih tepatnya di Seminari Menengah Jalan Lapangan Bola Atas Pematang Siantar, sebagai pengurus rumah tangga untuk anak-anak seminari
para calon imam kita kelak. Bapak Ibu, jika ada putri, kenalan, atau kerabat ingin menjadi suster KSSY, syaratnya cukup mudah, yakni perempuan Katolik, sehat jasmani dan rohani, tamat SMA, SMK sederajat, bercita-cita menjadi biarawati dan mampu hidup bersama. Jika diterima, yang bersangkutan akan melalui tahap simpatisan 3-12 bulan, masa postulan 6-12 bulan, masa novisiat 2 tahun, masa juniorat 6-9 tahun, kemudian kaul kekal, dan seterusnya pembinaan lanjutan. Saya tutup katekesi kali ini dengan menyanyikan penggalan kedua lagu tadi. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Demikian katekesi minggu ini. Sampai jumpa di katekesi berikutnya tentang kongregasi Frater CMM. Salam dari Brindisi.